Bismillahi ummati tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji milik Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dengan qadrat dan iradat Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya buat saya pribadi ini satu hal yang berat, karena satu hal yang berat untuk ikut menyampaikan tausiah agama. Di sisi lain, saya bukan ahli agama, saya hanya seorang pemandu wisata, dan insya Allah saya mulai hijrah dan insya Allah saya lillahi ta'ala mulai berkiprah dan insya Allah ikut berjuang di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena saya sangat khawatir sekali regenerasi muda yang akan datang, di mana arus teknologi, di mana arus globalisasi yang semakin kuat, semakin tajam. Nah, untuk itu saya ada beban moral. Ada beban moral melalui pengalaman saya pribadi, di mana Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan di dalam salah satu firman-Nya, kata Allah subhanahu wa ta'ala, jika ada yang menanyakan kepadamu tentang aku, kata Allah, katakan, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kata Allah, aku dekat, urat nadi denganmu itu ada batas. Mata hitam dengan putihnya pun ada batasnya. Tapi aku, kata Allah, denganmu siang dan malam selalu bersama. Sudah sejauh manakah kita memaknai ayat tadi? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Segala yang ada di dalam diri kita itu kuasa Allah. Saya bisa berbicara pun kuasa Allah. Tanpa izin Allah semuanya impossible. Tapi dengan izin Allah, apapun itu, tidak ada satu perkara, tidak ada satu hal yang menjadi impossible, akan tetapi menjadi impossible. Yang tidak mungkin menurut Allah menjadi mungkin. Dan alhamdulillah di kesempatan pada malam hari ini, walaupun saya berbicara terbata-bata karena saya kaget kehadiran sahabat saya. Katanya, Kang, Akang mau saya liput, mau saya muat di media, boleh? Tapi mohon maaf, Kang, saya bilang saya tidak berpolitik, saya bukan orang politik. Dan itu pun di awal seperti saya sampaikan tadi, insya Allah saya mulai hijrah. Insya Allah saya mulai menelisik. Karena apa? Saya merasa getaran yang ada di diri saya ini dirubahkan, rasa isi hati saya ini oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, sengaja aku rubahkan rasa hatimu agar supaya dirimu mengerti siapa aku dan siapa dirimu yang sebenarnya. Akulah yang berkuasa di muka bumi ini. Jadi ibu bapak sekalian, para hadirin yang saya hormati dan yang saya cintai, dan semoga Allah muliakan. Sudahkah kita merasa kita dirubahkan rasa hati ini oleh Allah? Ketika kita sudah merasa dirubahkan rasa hati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jadi orang teh jadi jelema nu hideng, cager jeung bager. Berehan,
DP handap asor cek urang Sunda mah. Hormat ka sasama, ka indung ka bapak, ka saluhureun hormat, ka sahanapeun hormat. Semoga kita menjadi makhluk-makhluk yang tahu diri, sadar diri. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat kepada kita sekalian. Dan semoga saya, wabil khusus, saya menasehati diri saya sendiri. Saya tidak pantas sebetulnya untuk memberikan tausiah ceramah kepada bapak-bapak sekalian. Tapi yang menjadi pertanyaan saya, apakah tidak boleh kalau saya menggali potensi dan pengalaman yang ada di dalam diri saya yang Allah wariskan? Apakah tidak boleh saya menggali potensi agama? Boleh kan bapak-bapak ya? Di tempat yang nun jauh di sana, di mana saudara-saudara kita masih banyak yang kelaparan. Akan tetapi kita, kalau kita sudah merasa dirubahkan rasa hati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita akan berbagi dengan sesama insan manusia. Agar supaya kita menjadi rahmat untuk sesama insan yang lain. Kenapa demikian? Karena Allah kagum dengan makhluknya yang ada kesanggupan. Yang ada kesanggupan bagaimana? Wa kutubihi. Menulis kitab. Nah ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, kita ini semua sedang menulis kitab, termasuk saya sendiri. Wa kutubihi, nulis kitab. Saur Gusti sanggup anjeun lamun sangsara. Muhammad Herning Torik sanggem Gusti. Sanggup anjeun Muhammad Herning Torik lamun anjeun aya duduga prayoga ti kami sanggem Gusti. Tanu mawi upami urang hirup teu aya kasanggeman. Allah teresepeun ibu-ibu, bapak-bapak sadayana. Jadi Allah kagum kepada makhluknya yang ada kesanggupan. Nah untuk itu semoga kita sekalian dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala manusia makhluk yang tahu diri, sadar diri. Pengabdian kita yang utuh. Saya malu sekali lagi saya berbicara di depan ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, di depan-depan para alim ulama, para sesepuh-sesepuh sekalian. Tapi di dalam diri saya bergumam, saya harus bisa, saya harus mampu, saya harus meninggalkan apa? Cerita yang baik untuk anak dan cucu saya. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, walaupun singkat, semoga bermanfaat. Itu saja yang bisa tersampaikan, yang bisa saya sampaikan di kesempatan pada malam hari ini. Ieu wengi anu mitemian keur sim kuring. Mugi aya guna sareng manfaat dunya wal akhirah. Sim kuring hapunten lahir juga batin. Semoga ibu bapak sekalian senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal karamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.